saya akan menjelaskan penjelasan dari pendahuluan dengan artikel yang berjudul Evaluasi Kualitas Tanah Pertanian Ende, Nusa Tenggara Timur, Indonesia menuju praktik pertanian berkelanjutan. Pada pendahuluan menjelaskan konteks dan latar belakang penelitian mengenai produktivitas padi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan fokus khusus pada Kecamatan Bewaria. Pendahuluan dimulai dengan menjelaskan bahwa Kabupaten Ende merupakan daerah pertanian yang penting, terutama dalam produksi padi. Meskipun ada luas lahan sawah yang signifikan, produksi padi lokal hanya memenuhi kurang dari 50% kebutuhan masyarakat yang mengharuskan daerah tersebut untuk mengimpor beras dari luar. Data mengenai luas sawah di Kabupaten Ende dan Kecamatan Bewaria diungkapkan menunjukkan bahwa Bewaria adalah daerah dengan luas sawah terbesar dan menjadi penghasil beras berkualitas premium. Ini menunjukkan potensi wilayah tersebut untuk berkontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan. Produktivitas padi di Kabupaten Ende tergolong rendah, berkisar antara 3 hingga 4 ton per hektar. Penelitian menunjukkan bahwa pencapaian produktivitas 4 ton per hektar dianggap sulit, yang menunjukkan adanya tantangan dalam budidaya padi. Berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas padi seperti kualitas benih, infrastruktur, dan pengelolaan kelompok tani telah diidentifikasi. Namun, penekanan khusus diberikan pada kondisi tanah yang belum dianalisis secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas tanah di Kecamatan Bewaria yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan produktivitas padi dan mendukung ketahanan pangan di daerah tersebut. Penjelasan metode, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Kecamatan Bewaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah penghasil padi utama di Kabupaten Ende, sehingga penting untuk memahami kondisi tanah dan iklim yang mengaruhi produktivitas padi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. Material penelitian. Penelitian ini menggunakan data dari sawah yang dikelola oleh Universitas Flores di Kecamatan Bewaria. Data ini dikumpulkan melalui peta, sistem informasi geografis, dan sampel tanah. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi jenis sistem drainase, ketinggian, dan kemiringan lahan di sawah tersebut. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif dan deskriptif untuk mempelajari kualitas tanah di sawah. Mereka melakukan pengamatan langsung di lapangan dan mengambil sampel tanah. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan skor untuk menilai kualitas tanah. Faktor-faktor seperti kondisi lingkungan dan ciri-ciri tanah juga dipertimbangkan bersama dengan hasil analisis laboratorium untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kualitas tanah. Penelitian ini menggunakan 12 unit pemetaan lahan (LMU) dengan 3 kali pengulangan sehingga menghasilkan 36 sampel tanah untuk dianalisis. Analisis penelitian indeks kualitas tanah (SQI). Penelitian ini menggunakan 2 metode statistik, PCA dan MDS. Untuk menganalisis data kualitas tanah, PCA digunakan untuk mengurangi jumlah data, sementara MDS digunakan untuk memilih parameter yang paling penting dalam menentukan kualitas tanah. Metode ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai faktor dan bagaimana mereka memengaruhi kualitas tanah secara keseluruhan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menghitung indeks kualitas tanah atau SQI, yang merupakan nilai yang menentukan kondisi kualitas tanah secara keseluruhan. Analisis data. Dijelaskan analisis data menggunakan ANOVA untuk melihat perbedaan kualitas tanah di berbagai sistem budidaya sawah. Jika ditemukan perbedaan signifikan, uji DMRT digunakan untuk memastikan perbedaan rata-rata kualitas tanah. Selanjutnya, analisis korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antara kualitas tanah dan faktor-faktor lingkungan yang membantu dalam memahami faktor-faktor
yang mempengaruhi kualitas tanah. Tabel skor indeks kualitas tanah menunjukkan skor yang digunakan untuk menilai kualitas tanah berdasarkan berbagai faktor seperti sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Skor ini kemudian digunakan untuk menghitung indeks kualitas tanah. Tabel kriteria kelas SQI menunjukkan klasifikasi kualitas tanah berdasarkan nilai SQI mulai dari sangat tinggi hingga sangat rendah. Penjelasan pada hasil dan pembahasan. Analysis of SQI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 19 indikator kunci dapat digunakan untuk menilai kualitas tanah. Indikator-indikator ini dikelompokkan berdasarkan hubungan mereka, seperti densitas bulk, pH aktif, dan kejenuhan basa yang membentuk satu kelompok. Setiap indikator kelompok memiliki bobot yang berbeda dalam menentukan kualitas tanah secara keseluruhan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti densitas bulk, pH, dan kejenuhan basa memiliki pengaruh yang signifikan pada kualitas tanah. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pengelolaan tanah yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas tanah secara keseluruhan. Penelitian ini menekankan pentingnya praktik pengelolaan tanah yang baik untuk meningkatkan kualitas tanah, khususnya di area pertanian padi. Baik sawah drainase maupun sawah tada hujan memiliki masalah unik terkait kualitas tanah. Sawah drainase rentan terhadap genangan air dan pemupukan garam yang mengurangi aerasi dan nutrisi tanah. Sementara sawah tada hujan menghadapi fluktuasi air yang menyebabkan erosi dan penipisan nutrisi. SQI atau Soil Quality Index terbukti menjadi alat yang efektif untuk menilai kesehatan tanah dan membandingkan kualitas tanah di kedua sistem pertanian ini. Mengamati SQI membantu dalam memahami tren degradasi tanah dan menerapkan strategi pengelolaan tanah yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tanah dan produktivitas pertanian jangka panjang. Analisis keanekaragaman lingkungan untuk menyelidiki pengaruhnya pada SQI. Penelitian ini menganalisis hubungan antara berbagai parameter tanah dan SQI yang merupakan indikator penting untuk menilai kesehatan tanah. Hasilnya menunjukkan beberapa korelasi signifikan. SQI memiliki korelasi positif yang signifikan dengan kadar air, konduktivitas listrik, dan fosfor tersedia di tanah. Maka semakin baik kualitas tanahnya. Ketiga parameter ini penting karena kadar air mendukung aktivitas mikroba yang penting untuk kesuburan tanah. Konduktivitas listrik menunjukkan konsentrasi ion yang mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. SQI memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan densitas bulk dan porositas tanah. Ini berarti bahwa semakin tinggi densitas bulk dan semakin rendah porositas tanah, maka semakin buruk kualitas tanahnya. Penelitian ini juga mengidentifikasi 5 parameter utama yang menentukan SQI, yaitu densitas bulk, porositas, kadar air, konduktivitas listrik, dan fosfor tersedia. Memahami hubungan antara parameter-parameter ini dengan SQI dapat membentuk dalam mengembangkan praktik pengelolaan tanah yang lebih efektif dan tetap berkelanjutan. Rekomendasi untuk peningkatan SQI. Untuk meningkatkan kualitas tanah, terutama di sawah di distrik Bavaria, perlu fokus pada peningkatan ketersediaan fosfor. Beberapa rekomendasi untuk mencapai ini. Pemupukan. Gunakan pupuk organik, biochar, dan batuan fosfat alam untuk meningkatkan ketersediaan fosfor secara berkelanjutan. Agen biologis. Gunakan jamur mycorrhiza arbuskular untuk membantu tanaman menyerap fosfor dengan lebih baik. Praktik pertanian. Terapkan sistem pertanian organik untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi.